Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Tuan Puan mendapati undangan acara ini, jemputan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar Tuan Puan tidak datang. Setan cakap dalam hati pikiran, tak payah kau datang, tak payah kau datang, boleh kau tengok YouTube-nya. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tak. Setan berupaya agar kita tidak dengar ceramah. Dia bisik lagi kau. Tak payah dengar ceramah, tak payah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang handphonemu. Pegang handphonemu, pegang handphonemu. Ah, itu setan itu. Supaya kau tak tengok saya ceramah, kau sibuk macam ini. Sudah dibagi tahu, masih juga kau pegang HP-mu. Ah, kau bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan handphone dulu ya, simpan simpan handphone ya. Tak payah rekam. Itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Itu. Saya bawa khas untuk Negeri 9. Ini Negeri 9 berarti sudah ada satu negeri sampai Negeri 8 kulewati. Simpan ya. Itu biar dia tengok itu tuh, ya rekam. Tapi kau bawa balik kameramu, Ustaz. Don't worry. Jangan cemas. Nonton YouTube. Ceramah perdana Negeri 9. Sudah itu jangan lupa like and share. Ya kan? Nah, simpan dulu ya. Kita tengok ceramah saja dulu ya. Faqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Ibu bapak, tuan puan yang saya muliakan, teristimewanya para alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, saya nak minta maaf tidak bisa sebut satu-satu, saya takut salah namanya, dan sejujurnya saya tidak tahu juga namanya tuan puan. Saya nak tanya, tolong jawab, mau dapat rahmat Allah? Mau ndak dapat rahmat Allah? Semua kita mau. Mau dia sholat, mau tukang tipu, mau tidak pernah sholat atau rajin sholat, mau dia haji maupun tak, kalau dia tanya mau ndak dapat rahmat Allah, mesti dia jawab mau. Masalahnya adalah apakah semua yang mau otomatis dapat rahmat Allah? Tak. Saya bagi contoh. Negeri ini buat daftar masuk kaki tangan kerajaan. Sudah betul. Mendaftar untuk menjadi pegawai, pekerja negeri, kaki tangan kerajaan. Daftarlah semua alumni yang mahasiswa yang habis degree S1, sarjana. Apakah semua yang daftar itu otomatis langsung diterima? Misal, negeri mendaftar, buka daftar mau jadi tentara. Semua yang daftar banyak. Apakah semua yang daftar otomatis langsung diterima tentara? Apa semua langsung otomatis terima tentara? Tidak, mesti ada syaratnya. Saya mau dapat rahmat Allah, pasti mau. Tapi apa memenuhi syarat? Kasih lagi contoh. Tuan Puan kenal Anwar Ibrahim? Kenal? Oh,
itu beliau Perdana Menteri Malaysia masih satu nenek dengan saya. Nenek saya dengan nenek beliau masih saudara. Mengaku. Saya mengaku, boleh saja. Begitu cek sama beliau, Tuan Perdana Menteri, kata Dasaat Latif, kau sama nenek sama beliau. Siapa Dasaat Latif? Namanya pun saya tidak pernah dengar. Orangnya saya tak tengok. Begitu juga ngaku mau rahmat Allah gampang. Tapi apa betul Allah mengakui kita? Nah, untuk mendapat rahmat Allah, ayat tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, 1. Walladzina hajaru, 2. Wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Maknanya, kalau nak dapat rahmat Allah, 1, mesti beriman kepada Allah. Biasa kalau kita cerita iman, saya beriman Ustadz. Mengaku beriman gampang. Tapi yang susah diakui oleh Allah, kamu betul beriman kepadaku. Tadi contoh, saya mengaku keluarga dengan Datuk Tun Ibrahim, boleh. Tapi mana kau beriman? Saya beriman kepada Allah. Kalau kau beriman kepada Allah, kenapa asal kau tidak datang di masjid? Hayya 'alas shalah. Sekejap ada pembeli warung, kejap ada meeting. Kau beriman kau orang begitu? Kalau begitu mana yang disebut orang beriman? Orang beriman menurut awal-awal Al-Baqarah dijelaskan, orang beriman itu yang paling konkret, yang paling real, paling nyata, paling hakiki. Orang beriman, wa aqimis shalah, mereka mendirikan salat. Saya beriman kepada Allah tapi tidak salat, mana boleh? Saya beriman kepada Allah tapi tidak salat, pasti iman palsu. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tak salat, itu pasti bukan orang beriman. Dia apa? Fasik namanya. Apa itu fasik? Ngaku beriman tapi pura-pura. Allah marah sangat kalau ada orang tak sholat. Kenapa? Ini sholat paling gampang dilakukan. Nah, haji boleh tak tiap tahun? Boleh. Ada duit belum tentu ada visa. Ada visa belum tentu ada sehat. Ada sehat belum tentu ada duit. Ada duit, ada visa, ada sehat belum tentu ada masa. Ayo. Mau puasa belum tentu. Tiba-tiba Ramadan sakit, tidak boleh puasa. Zakat mesti ada duit. Solat, Allah marah ketika kau tidak solat. Apa alasanmu? Kau cakap. Apa sebab kau tak salat? Saya sakit Ustaz. Kau sakitlah, kau solat dalam keadaan sakit. Saya tak boleh kena air, kau tayamum. Saya sariawan. Tahu sariawan? Ada. Hah? Ya itu betul. Yang itu luka di sini. Tak payah bicara ke apa-apa. Kau salat sariawan lah. Allah tahu kau lagi sakit. Apa alasanmu? Apa? Coba cakap. Apa kau tidak salat? Kau kaya, ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Tuh Nabi Sulaiman, pekarangan rumahnya kerikil emas. Kau miskin, ada kala miskinnya Nabi Isa. Nabi Isa tak ada rumah. Di mana beliau jalan malam, di situ beliau nginap. Ada di sini tak ada rumahnya. Yang ada tak ada bini 2. Ya, apa lagi? Saya handsome Ustaz. Ada kala handsome Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suruh tengok emak-emak lewat limpas Nabi Yusuf, emak-emak yang iris, dia iris tangannya. Dia tidak sadar, dia iris tangannya karena terpukau dengan kecantikan, kegagahannya Nabi Yusuf. Apa lagi? Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub.
Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat, tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru salesma, tak sholat. Ya sudahlah, kau sholatlah kau dalam keadaan salesma. Tidak ada Pak, semua. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz, tak mampu saya berdiri. Allah kasih keringanan, sila kau duduk. Saya tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring Ustaz, sholat pakai isyarat. Begini saja matamu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tangan sudah tidak bergerak. Itu pun tak mampu Ustaz, dalam hati saja. Pejamkan matamu, baca dalam hati seolah-olah ruku, baca doa ruku. Itu pun tak mampu Ustaz. Kau ambil kain putih, bungkus dia, bawa dikubur. Apa lagi? Agapi? Apa lagi? Tak ada kecuali malas. Ustaz, saya tak ada hafal bacaan solat. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Tak ada hafal, kau datang berjamaah. Mesti kau diam saja. Sah. Siapa yang baca? Imam. Apa lagi? Jauh imam Ustaz. Tidak ada berjamaah. Kau ambil baca buku solat, buku pedoman salat, kau buka, kau baca, boleh, sah. Allahu Akbar. Baca lagi. Sami Allahu. Allah. Boleh. Cuma jangan begitu terus. Apa lagi? Tanda orang beriman, sholat. Tuan-tuan, tak apa anakmu tak punya kereta, tidak ada masalah. Tapi kalau tak sholat, hati-hati. Tak apalah kita kerja ala kadarnya saja, rumah kontrak, tapi sholat baik, insya Allah ada harapan. Tapi biar kau punya rumah banyak, kerja bagus, tidak sholat, tidak ada gunanya. Sholat, tapi sayang 1000 sayang. Ada orang sudah pulang haji, tidak sholat. Andai saja itu yang pergi haji, dia amalkan itu namanya arba'in, sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi. Kalau itu dia terapkan haji mabrur, balik dari haji, insya Allah penuh ini masjid. Alhamdulillah ini masjid, di mana-mana saya tengok masjid di Malaysia ini Pak, selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, tanda orang beriman, wa aqimis salah. Yang kedua, wa atus zakat. Mereka mengeluarkan zakat. Kalau ada orang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, ingat, dalam Quran ada yang sebut 3 perintah serangkai. Maknanya, tak boleh satu kalau rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mesti dilaksanakan dua-duanya. Pertama, aqimis salat wa atus zakat. Orang dirikan sholat tidak bayar zakat, sholatnya akan tertolak. Orang yang bayar zakat tidak sholat, zakatnya akan sia-sia. Sholat, zakat, saya kasih contoh. Kalau tidak keluarkan zakat, mohon maaf, saya bagi contoh. Ini halal apa haram? Halal atau haram? Mau minum? Pasti mau. Inilah harta yang halal. Jadi polis jujur, jadi pedagang jujur, jadi kaki tangan kerajaan jujur. Inilah harta yang halal. Kita terima kerja dengan baik, halal. Ini boleh minum. Tapi jika tak dikeluarkan zakat, ini masukkan ke tangan kloset. Tahu kloset? Tandas. Yang ada tandas tempat nggak usah yang ada kuning-kuningnya. Sudah keluar kuning, putih airnya. Celup, ambil ini tangan 1 jari, masukkan ke dalam itu tandas. Ambil 1 tetes,
celup sini. 1 tetes saja, tak payah 1 gelas. 1 tetes saja. Ambil. Masih mau minum? Masih mau minum? 1 tetes saja. Itulah makna 2,5% mengotori semua hartamu kalau kau tidak bayar zakat. Tuan-tuan yang punya rumah, berapa ringgit? Berapa ringgit rumahnya? 300 ringgit Ustaz. 300.000 ringgit. Sudah keluarkan zakatnya? Berapa keretamu? Sudah keluarkan zakatnya? Berapa uang kau punya di bank? Sudah keluarkan zakatnya? Berapa handphonemu? Sudah keluarkan zakatnya? Kumpul semua, kereta, rumah, bank, handphone, cincin, kumpul. Kalau nilainya sudah lebih dari 83 gram emas, maknanya sudah wajib kau keluarkan zakatnya. Tiap tahun 2,5%. Kalau tak keluar zakatnya, jangan kau heran anakmu kepala batu. Anakmu kau cakap dia lain cakap. Kau suruh sholat, dia melawan. Kau suruh tutup jilbab, dia melawan. Kenapa? Karena darah dagingnya sudah ada barang haram dalam perutnya. Mana barang haram itu? Hartamu yang kau tidak bayarkan zakatnya. Saya kasih lagi contoh. Tahu pisang? Tahu pisang? Bahasa Bugisnya banana. Bugis. Saya bagi nih. Jangan pikir macam-macam ya. Ini. Siapa yang punya ini? Nih. Kalau saya anggaplah dia bagi saya, ini 100% saya punya. Saya boleh makan. Tapi apa semua saya makan? Saya punya ini. Apa semua saya makan? Coba tolong jawab. Apa semua saya makan? Apanya saya buang? Kulitnya. Saya punya. Iya, tapi jangan makan kulitnya. Kulit itulah zakat. Mesti kau buang. Kalau kau tak buang, maknanya kau tidak bayar zakat. Kamu makan pisang dengan kulitnya. Kalau kulit pisang masih best, masih oke, lembut. Kulit durian, kau makanlah itu kulit durian. Meskipun durian Mosangking, jangan kau macam-macam minta ini kuliah Mosangking. Kau makan dengan kulitnya. Itulah orang yang tak bayar zakat. Cukup contoh? Belum. Saya kasih lagi contoh. Beli kain. Tahu kain? Tahu kain? Macam ini. Saya beli 2 meter. Nak bikin baju. Apa semua saya guna kainnya? Apa semua saya 2 meter itu saya pakai? Supaya cantik mesti ada saya gunting. Buang. Maknanya yang dibuang itulah yang membersihkan hartamu, itulah zakat. Kalau kau tidak buang, maknanya sama kamu pakai baju, semua kau pakai. Tak ada lubangnya, tidak ada perutnya, itu hanya bisa dililit. Kau potonglah sini, kau lilit. Matilah kau dengan lilitan sarung. Maka ketika zamannya Nabi Muhammad, orang yang tak bayar zakat mesti diperangi. Bicara zakat, Quran tidak mengatakan minta. Bila kata minta, ada 2 pilihan. Boleh dibagi, boleh tidak. Namanya minta. Tapi ayat bicara zakat tidak mengatakan minta. Tapi apa kata Quran? Ambil zakatnya. Ambil, you mau atau tak, mesti saya ambil. Itu namanya perintah zakat. Maka jangan heran. Ya Allah, saya sudah 2 tahun berdoa, kenapa tidak dikasih? Karena ada barang orang yang kamu makan. Apa itu? Zakat. 2,5%. Kalau tak keluarkan 2,5%, maka Allah keluarkan dengan paksa. Apa cara Allah? Tiba-tiba anak kena dadah, tangkap polis,
Mesti bayar polis untuk keluar kena dada 200.000 ringgit. Itu di Indonesia. Tak tahu kalau di Malaysia. Katanya sama saja. Allah keluarkan. Tiba-tiba anak langgar mobil polis, syat, kena bayar. Tiba-tiba anak kena celaka, masuk rumah sakit. Itulah cara Allah memaksa. Allah keluarkan hartamu. Sudah keluar tapi sia-sia. Maka orang yang beriman, dia keluarkan zakatnya. Nah, ayo, kalau mengaku mau mendapat rahmat Allah, konkret ini saja dulu. Salat perbaiki, 2, tunaikan zakat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa hidup saya susah? Boleh jadi karena kamu tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, salat lagi. Baru saya sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allah, ada sholat begitu, ada. Allah. Ada sholat begitu, ada. Sholat macam dia kena angin. Ada sholat cari uang, ada. Allahu Akbar. Tadi duit saya 200 ringgit. Beli minyak 100 ringgit. Beli data 50 ringgit. Mana ini 50 ringgit? Rakaat kedua belum lagi dia dapat, dia cari semua di konto, masuk kantornya. Allah, belum lagi dia dapat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, di bawah sadel motor. Selama dia sholat, dia bukan ingat Allah tapi ingat duit. Maka kalau beriman, perbaiki sholat. Tuan-tuan, Anda boleh bahagia di dunia, tapi kalau tidak sholat, pasti sengsara di akhirat. Orang tidak bayar zakat masih Islam. Orang tidak haji masih Islam. Orang tidak puasa masih Islam. Tapi tidak sholat, kafir. Siapa bilang? Quran. Buka Quran. Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama mereka, yang mengaku dia Muslim, tarahum rukkaan sujada, kata Allah. Mereka kamu lihat ruku dan sujud. Maknanya tak ada sholat, kafir. Itu jelas. Nasrani, Kristen, jelas agamanya. Tapi kalau Islam tidak sholat, tidak jelas agamanya. Maka tuan puan, anak ajar sholat. Kalau tidak ada sholat, biar dia jadi hebat, kaya, banyak duitnya, tinggi pangkatnya. Tapi kalau tidak sholat, tidak ada guna. Sebab nanti kalau mati, Tuhan tidak ditanya, apa pangkatnya anakmu? Berapa duitmu? Tidak ditanya. Pertama ditanya, sholat. Kalau sholatnya baik, semua pertanyaan akan aman. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, mundur. Saya jawab. Apa jawab sholat kita? Allahu Akbar. Mantap. Man nabiyuka, siapa nabimu? Salatnya lagi menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau baik salatnya. Tapi kalau tidak bagus salatnya, dia tidak akan tahu jawabannya. Maka semua amal-amalnya yang lain akan sia-sia. Mendapat rahmat Allah yang pertama, perbaiki salat. Ya. Yang kedua, innalladzina amanu walladzina hajaru, mereka berhijrah. Ini tahun baru Hijriah. Hijrah dalam arti sejarah sekali saja terjadi. Kapan? Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam arti sejarah. Tapi hijrah dalam arti konsep perjalanan menuju yang lebih baik, tiap saat boleh jadi. Saya nak luruskan sedikit nih. Adik-adik, budak-budak, kalau Muharram itu bulan berapa Masehi? Bulan berapa Masehi? Muharram bulan berapa Masehi? Tak tahu. Pakciknya pasti tak tahu juga. Ya kan? Muharram itu bulan 1 Januari Masehi. Muharram bulan 1. Ya, bulan kita. Dulu waktu saya kecil, kakek nenek saya cakap,
bulan Muharram bulan panas. Bulan Muharram bulan keramat. Iya kan dulu ya? Keyakinan kita, kalau Muharram panas, jangan kau buat pengantin, jangan naik rumah, jangan buka toko, panas. Itu salah. Muharram bulan kemenangan. Muharram bulan kejayaan. Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga. Kan Nabi Adam kan diusir dari surga. Apa salahnya? Makan buah huldi. Satu saja salahnya Nabi Adam, diusir dari surga. Keluar kau dari surga. Hawa diusir keluar dari surga. Adam jatuh di Irak, Hawa jatuh di India. Sekarang negaranya India, Irak. Bayangkan, zaman itu satu dunia, dua saja manusia, Adam, Hawa. Berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan bini saya. Kata Adam, ya Allah pertemukan saya dengan laki saya. Kata Hawa. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun. Nabi Adam, satu doanya, satu dosanya, Nabi Adam Pak, satu doanya diusir dari surga, Allah maafkan dan diampuni 200 tahun setelah berdoa. 200 tahun satu doanya, satu dosanya. Kita dosa tiap hari 4, berdoa pagi mau dikasih malam. Nabi Adam Pak, satu doa, satu aja dosanya diusir dari surga. 200 tahun baru Allah ampuni. Bulan berapa itu? Muharram. Nabi Nuh dakwah la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. 950 tahun, 900 tahun berdakwah. Berapa muridnya? Tidak sampai 80. Berarti 10 tahun cuma satu muridnya. Ada kira-kira ustadz di Malaysia 10 tahun ceramah, satu saja yang ikut. Kalau saya, tak payah lagi saya mendakwah. 10 tahun, ada kira-kira university 10 tahun buka, cuma satu mahasiswanya. Itulah Nabi Nuh. 900 tahun dakwah, cuma 80 pengikutnya. Allah hukum Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dan selamat dari banjir bulan Muharram. Ya, Nabi Yunus, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau Nabi Nuh masih ada umatnya 80. Nabi Yunus tak satu pun yang mau beriman kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus kemudian sangka buruk, dia tinggalkan kampungnya. Berkata Nabi Yunus, ini semua sesat ini. Nabi Yunus sangka buruk kepada Allah. Dia tinggalkan tugas dakwah, dia pergi berperahu, ditelang sama ikan. Tidak jelas apa ikan hiu, apa ikan paus. Yang jelas ikan besar. Masuk dalam perut ikan. Masuk akal tak? Manusia bisa hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Kalau saya, ikan masuk perut saya. Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan. Lalu dia bertobat atas dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar dari perut ikan. Bulan berapa? Bulan Muharram. Tuh. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa pasrah. Di belakang Fir'aun, di depan gunung, di depan lautan. Mau maju, tenggelam. Mau mundur, ada Fir'aun. Allah perintahkan, Musa, hentakkan tongkatmu di laut. Dengan izin Allah, terbelah air laut, laut merah. Masuk Nabi Musa, limpas, lewat sampai di daratan. Muncul Fir'aun dan tentaranya, ditenggelamkan Fir'aun dengan tentaranya, dan itu Nabi Musa memenangkannya. Tenggelamnya Fir'aun juga terjadi bulan Muharram. Paling dekat dengan kita, Nabi Muhammad bersembunyi di dalam Gua Zur, didapat sama Abu Jahal. Abu Bakar berkata, kalau bahasa di Makassar, "Ai,
mati sudah kita, mati maki, didapat maki ni, didapat maki. Apa kata Nabi Muhammad? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, be happy. Jangan cemas. Ini tidak ada dalam kitab ini, tak ada. Ini bahasa dasaat ini. Jangan kau cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah turunkan bala tentaranya, bukan burung ababil, bukan malaikat. Apa? Laba-laba, spider. Laba-laba bikin sarang. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia kalau ada sarang laba. Mesti koyak ini sarang laba-laba. Selamat Nabi. Itu bulan Muharram. Maka tuan-puan, bulan Muharram, jangan cakap bulan keras, jangan cakap bulan keramat. Muharram adalah bulan penuh kemenangan. Maka Allah perintahkan bulan Muharram. Ini sudah tanggal berapa Muharram? 30 kalau saya tak silap. Berapa? 20? 27 atau 28? Pokoknya masih Muharram. Bulan Muharram, apa perintah Nabi? Sunnahnya 1, perbanyak istighfar. Bulan Muharram ini mesti banyak istighfar. Itulah makna hijrah. Taubat. Dari jelek menjadi baik. Dari malas solat jadi solat. Tak pakai kudung, pakai tudung. Sudah pakai tudung tapi sempi-sempi, longgar. Tadi sudah muka-muka sudah mau ajal, malas sholat. Sudah dengar dakwah hijrah, sholatnya di masjid. Itu disebut hijrah. Taubat. Nah, cara bertobat macam mana? 1, tobat bil lisan namanya. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz. Boleh yang pendek. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, ambil yang paling pendek. Astaga. Tidak boleh astaga, tak ada makna itu. Minimal paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Boleh dengan menyanyi. Astagfirullah, Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal hataya. Misal bini marah-marah, balik. Misal bini di sana, baliknya baru istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan kau tengok macamnya. Astagfirullah. Oh, tambah marah dia. Ini ras terkuat di dunia tuh. Kalau istri marah Pak, jangan dilayan. Karena pun kalau dilayan tak ada guna. Kau jelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Lebih baik diam. Ada tak di sini laki-laki takut sama bininya? Saya dengar kabar orang Melayu takut sama bininya. Kalau kami orang Bugis tak ada takut sama bini. Cuma bini kami lebih berani. Saya tak masuk akal Pak, kalau ada lelaki takut sama bininya, mana boleh kau takut? Duit kita yang cari, rumah kita yang bayar, kereta, kredit kita yang bayar, beras kita yang beli. Apa lagi? Apa mau takut? Dia mengamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan bantu, pecahkan semua. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti dia nonton. Dia pecahkan gelas, pecahkan lagi semua. Piring, gelas, TV boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takbir yang takut sama bininya. Yang paling keras itu pasti takut sama bininya itu. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tuan puan, apakah karena dosa orang istighfar? Apa karena dosa orang istighfar? Kalau dosa orang istighfar, mestinya Nabi Muhammad tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak ada dosanya. Tapi hadis menginformasikan Nabi sekali duduk 100 kali istighfar. Maka kalau hijrah, ayo biasakan istighfar. Cara taubat pertama,
istighfar. Supaya berbekas, coba amalkan. Lagi galau, lagi penat pikiran, cemas, banyak soalan dalam hidup, istighfar. Karena istighfar itu membuat Allah kagum. Saya satu kisah, ya. Imam Ahmad pernah cerita. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Dan dia rindu mau satu kampung. Contoh, anggaplah Imam Ahmad tinggal di Kuala Lumpur, mau pergi ke Negeri Sembilan. Dia cakap, kenapa saya mau pergi terus? Rindu pergi Negeri Sembilan. Padahal di sana tidak ada keluarga saya, tidak ada sahabat saya, tidak ada kenalan saya, tapi gelisah mau ke sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke kampung itu. Sampai di sana malam, dia nak tidur di masjid. Dalam masjid dilihat sama marbot, penjaga masjid. Kalau di kampung saya namanya Pak Doja. Saya tak tahu apa di sini. Hah? Siap. Siap. Ya itulah saya maksud saya. Ya. Dia bilang, tak boleh kau tidur di masjid. Dia bilang, saya musafir. Tak boleh. Diusir. Keluar dia di sana teras, samping-samping. Ini siang juga dia bilang, tak boleh keluar. Dia bilang, saya musafir, tak boleh. Nah, ini dengar baik-baik. Tidak ada larangan orang tidur di masjid. Jadi tidak boleh tulis di masjid dilarang tidur, tak boleh. Tuan-tuan pernah ke Masjid Haram, pernah ke Masjid Nabawi, ada pernah tengok di situ dilarang tidur? Tidak ada. Ada mungkin orang punya rumah tapi gelisah tak boleh tidur dia di rumahnya, dia datang masjid. Boleh tidur, yang dilarang adalah ngiler. Tahu ngiler? Itu keluar sini. Itu yang dilarang. Tidur boleh. Jadi macam mana? Jangan kau menyamping. Kau tidur macam inilah supaya dia keluar masuk. Nah, kalau boleh menyamping, boleh. Tapi macam ini harus ada tanah begini. Supaya dia tidak kena karpet. Begitu keluar kau bangun, isaplah. Ya. Nah, ini kata siap keluar, tidak boleh. Imam Ahmad dia tidak tahu kalau inilah Imam Ahmad. Waktu itu populer Imam Ahmad di Irak, tapi tidak kenal wajahnya. Kenapa? Waktu itu belum ada foto. Orang kenal namanya, tidak tahu mukanya. Akhirnya di samping masjid ada penjual roti. Dia tengok ini Imam Ahmad diusir. Dia panggil Imam Ahmad, ya Syekh, Pak Tua. Orang Arab kalau panggil Syekh itu ada 3 maknanya. 1 Syekh karena dia ulama, 2 Syekh karena putih jenggotnya karena tua, 3 Syekh karena dia orang hebat, orang kaya. Ya Syekh, orang tua, sini. Kau bermalam di rumah saya. Tapi rumah saya kecil. Kalau kau mau rumah saya boleh. Sini, ikut. Malam hari, ini penjual roti pagi, dia bikin roti, Pak. Bikin roti, ambil tepung, istighfar, astagfirullah. Ambil air, astagfirullah. Dia kasih garam, astagfirullah. Kasih gula, astagfirullah. Dia bagi semua, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad kagum. Berapa rotinya jadi? Berapa kali istighfar? Dia datang. Tuan, sudah lama kau macam ini? Bikin roti istighfar semua mulutmu? Ya. Apa kau dapat? Ya sepertinya yang kata penjual roti ini, semua yang saya mau Allah kasih. Oh ya, saya minta sehat, tak pernah saya sakit. Saya minta rezeki, tidak saya kaya, tapi kalau ada saya nak beli, ada duit saya. Saya minta anak soleh, tidak ada anak saya lawan saya. Alhamdulillah Allah bagi. Tiba-tiba ini penjual roti berkata, ada satu doa saya belum dibagi oleh Allah. Apa itu? Saya nak rindu sekali sama Imam Ahmad. Saya berdoa, ya Allah, jangan mati Imam Ahmad sebelum ketemu saya. Imam Ahmad cakap, sayalah Imam Ahmad. Allah karim. Imam Ahmad keluar air matanya, menjawab, inilah kenapa saya rindu ke sini. Ternyata Allah menjawab doamu supaya ketemu sama saya.
Boleh jadi tuan-tuan berdoa selama ini kurang istighfar, sehingga doa belum dibagi. Jadi sebelum berdoa istighfar, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilahi, supaya berkesan di hati. Jangan ucapkan sembar, mesti ucapkan dengan baik. Usap dada. Ini banyak sekali mic. 1, 2, 3, 4, 5. Baru saya ceramah macam ini banyak. Boleh tengok di YouTube saya. Pernah tengok ceramah saya macam ini? Ini negeri 9. Belum cukup 9. 1, 2, 3. Baru 6. Nah, macam mana istighfar? Mesti begini. Astagfirullah. Usap dada. Astagfirullah. Pasti ada kesan. Kita biasa istighfar kan tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Banyak orang zikir tak ada kesan di hati. Kenapa? Dia ucapkannya tidak betul. Biasa itu di masjid, imam baca zikir itu kan cepat, laju betul. Saya tak tahu kalau di sini di Indonesia macam itu, Pak. Apa artinya itu jumlah? Seperti makan pisang goreng panas. Benar. Mesti tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya baru 11, dia sudah sampai 33. Istighfar pun macam itu. Dan coba ucapkan dengan tenang, bagus ucapannya. Usap dada, mesti berkesan. Ya. Nah, yang kedua, cara hijrah taubat, perbanyak istighfar. Yang kedua, lazimkan sholat sunat taubat. Kapan lakukan sholat sunat taubat? Lepas sholat maghrib, nunggu isya. Nabi lakukan itu. Lepas sholat maghrib, nunggu isya. Tuan-tuan, apalagi yang sudah tua-tua, yang sudah mau mati, yang sudah putih jenggot, ya sudahlah. Tak payah balik lagi rumah. Lepas sholat maghrib, tinggal di masjid. Masya Allah. Tinggal di masjid istighfar. Sholat taubat namanya, sholat sunnah awabina. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh. 4 rakaat best. 6 rakaat priority. 6. Macam mana gayanya Ustaz? Caranya sama sholat sunat tarawih, cuma beda niat. Sama sholat duha, cuma beda niat. Kalau duha, sholli sunnatal duha rakataini lillahi ta'ala. Itu sholat duha. Waktunya pagi hari. Jangan kau sholat duha malam. Sholat apa Ustaz? Sholat duha. Beleng-beleng. Ya kan? Nah, sholat tarawih, nah, itu maghrib, Ramadan. Sholat taubat, maghrib isya. Bagus. Boleh tengah hari, boleh. Boleh pagi hari, boleh. Tapi Nabi melakukan maghrib nunggu isya. Macam mana niatnya Ustaz? Ini niat tak mesti diucapkan. Niat itu bahasa hati. Meski kau tak ucapkan, Allah sudah tahu. Misal tuan-tuan wudu, pada saat wudu ada dalam hati, saya nak salat taubat. Itulah niat. Tinggalkan rumah, dalam hati, nanti selepas sholat maghrib saya sholat taubat. Itu sudah niat. Mau ucapkan pun boleh. Sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Arab, bahasa Melayu. Nah, saya niat sholat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun kau tak hafal, kau bilang saja begini, Tuhan sholat taubat Allahu Akbar. Boleh, betul boleh. Daripada kau tunggu hafal, tidak hafal, kau tak salat lah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti tadi, Allah. Tanya tuan guru kita hadir ini, boleh, tapi jangan begitu selalu. Mesti belajar hari ini, belajar esok, 1 minggu sudah hafal. Daripada mau nunggu tidak hafal, tidak sholat lah. Ada orang anak muda sholat, dia masuk masjid. Coba lihat orang Arab, coba lihat orang Arab. Tuan-tuan kalau pergi tanah suci, coba lihat itu orang Arab kalau masuk masjid. Dia masuk masjid itu jalan begini. Allahu Akbar. Tak ada masa untuk menghafal. Jalan, Allahu Akbar. Kalau kita kan mesti lama dulu. Loading dia.
Allah. Oh, dia langsung duduk. Saya tanya, kenapa kau tak jadi sholat? Saya lupa usallinya. Dia mesti boleh, ya. Sudah itu baca doa iftitah. Lepas itu baca Al-Fatihah. Lepas itu baca surah pendek. Surah apa? Bagus kalau ayat-ayat yang ada di dalamnya pernyataan taubat. Misal, ya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kalau hafal. Kalau tak hafal kul-kul saja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Tidak apa-apa. Daripada baca ayat yang kau tidak hafal, misalnya watini. Kalau kau tak hafal baik-baik, biasa berakhir dengan walasri. Atau al-kafirun. Jangan kau coba ini kalau kau tidak hafal. Tak mau kau sampai itu, tak putar-putar. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'ab, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna wala. Ya kan? Rakaat pertama kul huwallah. Naik lagi baca Al-Fatihah, baca surah pendek dan seterusnya, sujud terakhir. Disitulah Anda bertobat. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, dalam hadits qudsi Allah jelaskan, paling dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud, maka banyaklah meminta pada saat sujud. Makanya jangan heran, ada ulama, ahli agama, kita tengok dia sujud terakhir lama betul. Di situ memang tempat berdoa paling baik. Tapi jangan ketika imam, karena nanti orang sangka, mana imam? Saya pernah waktu kecil Pak, sholat, kenapa lama sekali ini imam? Sujud tak mesti tidak seperti biasa. Kenapa lama betul? Kawan saya angkat kepalanya, langsung, wih, hilang imam. Ternyata imam keluar. Selesai sholat ditanya Pak Imam, kenapa kau tinggalkan syaf? Saya kentut. Iya kan? Nah, tuan puan yang saya hormati, sholat sunat taubat itu cara hijrah. Konkret hijrah, taubat dan meninggalkan sesuatu yang batil menjadi lebih baik. Ya, yang ketiga, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Berjihad di jalan agama Allah. Jihad tidak mesti ke Gaza. Jihad tidak mesti ke Palestina. You pergi Palestina tidak tahu bahasa Arab, susah. Ada anak istri mau pergi jihad di sana, lebih utama ke urus anakmu. Macam mana jihad kalau mau bela Palestina? Berhenti merokok. Ada perokok di sini. Kalau kau merokok, itu kau belikan peluru orang Yahudi tembak orang Islam. Mana boleh Ustaz? Sebab itu rokok kalau di Indonesia, semua itu rokok orang Yahudi punya saham terbesar di situ. Sebut, tidak boleh sebut, nanti marah orang. Tapi semua rokok-rokok putih itu Yahudi punya. Maknanya, you merokok, beli peluru tembak orang Islam. Itu perokok nanti ditanya kau di akhirat. Saya tak tahu, kau sudah dibagi tahu Ustaz Dasar, kau yang kepala batu. Yang berhenti, saya doakan yang merokok berhenti merokok. Jangan marah Pak ya. Kalau marah juga tidak apa-apa. Malam ini saya balik sudah. Itu satu. Yang kedua, jihad boleh dengan ilmu, dakwah, jadi guru. Itu jihad. Jihad bagi kita tak ada guru, tiada bukan kita bukan ahli agama, kita juga bukan orang yang pandai cakap agama. Jihadnya kita awam-awam adalah nafkahi anak istri. Cari nafkah itu jihad. Itu jihad orang cari nafkah. Mengongkosi anak kita supaya dia bisa sekolah, memberi nafkah anak-anak kita, memberi nafkah istri kita, itu jihad. Dengan cara apa? Sebelum keluar rumah, tuan puan baca doa macam ini. Duduk dulu di kursi, baru baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu ambil, pergi di pintu, doa lagi. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, kaki kananmu melangkah 1 pahala, kaki kirimu melangkah hapus dosa kecilmu. Dan kalau dia mati,
dilanggar kereta, pak, mati syahid. Kenapa? Dia sudah ikrar, inna sholati, solatku, wa nusuki, hidupku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Dia sudah serahkan segalanya kepada Allah, cari nafkah, pak, langgar kereta, mati syahid. Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil, dihapus. Jadi kalau Tuhan dari rumah pergi office, pergi pasar, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau dia jalan macam ini, lagi banyak, ya kan? Coba baca ini, ya, itu bentuk dari jihad fisabilillah. Apabila sudah beriman, berhijrah, berjihad, jihad yang ketiga, jihad dengan amwal, anfus, harta dan jiwa. Jihad dengan harta, harta yang kita miliki. Jihad dengan cara apa? Sedekah. Saya nak tanya, ada orang di sini negeri 9 yang bangkrut karena sedekah? Ada pernah tuan-tuan dengar bangkrut karena sedekah? Ada? Tak ada. Yang bangkrut dada, yang bangkrut judi. Tak ada orang bangkrut karena sedekah, ya kan? Tidak ada. Jihad, pergi umroh, jihad, umroh bersama Dasat Latif, boleh, boleh. Macam mana caranya? Daftar di ikhlas.com. Insya Allah saya bulan 9 tanggal 8 pergi umroh sama ikhlas.com. Kalau di sini ceramah sedikit saja, paling sejam lama. Kalau umroh sama Dasat 24 jam dengar ceramah. Ada orang pergi umroh, dia guna artis, selebriti. Emang kau mau pergi nonton film? Nah, kalau pergi umroh mesti sama ulama supaya kau dapat ilmu. Lain kali kita bahas itu. Nah, tuan-puan yang saya hormati, sedekah. Puan-puan yang ada di belakang, halo, halo, itu yang banyak semua cincin dan emasnya, kau dengar baik-baik ya. Bila puan meninggal, siapa yang guna itu cincinmu? Anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Begitu puan meninggal, suamimu menangis, dia cabut itu cincinmu. Kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya, sayang? Tidak mau keluar, dia bagi dia sabun. Sudah itu dia lepas lagi kau punya gelang. Ini dulu waktu kita pergi umroh, saya belikan kau emas Dubai. Cabut lagi, dia cabut lagi kau punya anting. Ini dulu usia pernikahan kita yang ke-5 tahun. Dia cabut lagi kau punya gelang. Ini dulu hadiah dari itu. Terakhir dia cabut pula gigi palsu. Dia bungkuslah itu emasmu, dia bungkus dengan sapu tangan yang indah, dia masuk dalam laci. 3 bulan kemudian ketemu sama janda. Itu emasmu, dia ambil balik dari laci, dia bagi itu janda. Ini emas mantan bini saya sudah mati. Dia tidak bilang wafat, mati. Seperti kau dia bilang mati seperti binatang, mati nih, ambil saja ini. Daripada itu cincin emasmu diambil istri kedua, mending kau sedekah. Jangan ketawa, saya serius ini. Hei bu, hei, kau punya suami curang, mau ada tanda-tanda dia selingkuh kata orang Indonesia, tak payah kau periksa handphonenya. Kau periksa handphonenya, ada handphonenya satu dia sembunyi di kereta. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pelaku. Pening kepala siki-siki, periksa. Saya bilang sama bini saya, ini handphone saya. Kalau ada kau dapat di situ lope-lope, kau mau apa? Kau minta dicerai, mampu kau janda? Kau janda, mampu kau dapat laki-laki lebih baik dari saya? Tak payah kau risau. Jangan keperiksa HP, tidak ada gunanya. Saya bisa lebih pintar dari kau. Mananya apa? Ada mantan ex pernah pacar saya waktu kecil di kampung.
Setelah dia tengok saya di viral kemana-mana, wih, dia janda. Dia viral, dia tengok saya di televisi, di YouTube. Wih, dia selalu telepon, dia call saya. Saya nak terima, tak enak. Saya nak blokir, wih, nanti saya dibilang sombong. Terpaksa namanya di handphone kutulis penjual batu merah. Batu yang di gua itu, rumah batu kan, saya tulis di itu penjual batu merah. Suatu saat saya duduk-duduk, tiba-tiba bunyi telepon saya. Dia bilang istri saya, Ustadz, ada telepon. Oh, siapa sayang? Penjual batu merah. Saya mesti tenang, jangan risau, jangan panik, karena kalau panik dicurigai. Saya tenang saja. Oh, jangan kau sambut, itu tagihan, itu ada kredit di situ, ada utang. Bini kan paling takut utang. Diambil uang belanjanya kan? Dia tidak angkat. Selamatlah saya. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Saya bilang, Mama Ece, sayang, bikinkan saya teh. Dia bilang, saya lagi ajar Ece mengaji, bikin sendiri. Saya pergi bikin. Mana gula? Dia bilang, ada itu dalam toples tempat gula, ada tulisannya gula. Oh ini. Saya ambil. Begitu saya coba, asin. Saya tengok baik-baik, isinya garam. Dia tulis gula. Saya pergi tengok, kasih tengok. Kenapa kau tulis gula ini isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga, jangan kau tulis lain pula isinya. Jadi, puan-puan, daripada kau jaga suamimu handphonenya, mending minta perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Kalau Allah yang melindungi suamimu, tak ada satupun yang mampu mengganggunya. Macam mana caranya? Tolak bala dalam Islam, sedekah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, kata Nabi, maka hendaklah dia bersedekah. Macam mana caranya, Ustaz? Bila tuan, puan, ibu-ibu sudah tengok suaminya mulai selalu pakai parfum, selama ini tidak pernah guna parfum, mau mana-mana parfum bilik ruangan pun diambil. Kan? Dia setrika, sudah mesti dicurigai. Dia terima handphone dalam toilet, dalam tandas, mesti ada apa-apa ini. Tak payah curiga, tak payah risau. Macam mana? Bangun sholat tengah malam. Namanya sholat hajat. Minta tolong kepada Allah. Lepas 2 rakaat, ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Lindungi suami saya dari perempuan jahat. Lindungi laki-laki saya agar terhindar dari perempuan jahat. Ya Allah, ada duit saya 500 ringgit. Saya tolak bala, bawa ke rumah hafal Quran. Mudah-mudahan 500 ringgit itu Allah pelihara suamiku. Amin. Yang jadi soalan, kalau suami juga bangun sholat tengah malam. Ya Allah, capek sudah saya lihat bini saya, marah saja kerjanya. Ya Allah, ini ada duit saya 500 ringgit. Ya Allah, saya bawa pi hafal Quran. Mudah-mudahan ini tolak bala, istri saya ikhlas, saya kawin lagi. Amin. Cemas malaikat, mana ini yang dikabulkan doanya. Tuan puan yang saya hormati, ayo hijrah tidak mesti kejadiannya hanya Makkah Madinah, tapi hijrah itu adalah taubat. Dan yang ketiga, ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fisabilillah. Apabila 3 ini kita telah lakukan, maka janji Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi. Itulah yang betul-betul mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan yang saya muliakan, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Saya nak lama-lama, tapi saya tengok jam, sudah jam 10.15 menit. Mampu ceramah sampai jam 12? Boleh tahan? Boleh tahan? Saya yang tak tahan. Insyaallah, kalau mau lagi, saya punya program bersama ikhlas.com, umroh di bulan 9. Jangan risau, jangan kata tak ada duit. Kalau niat baik, Allah pasti kabulkan. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ya, kalau ada niat, mesti tabung duit. Saya tabung mulai 100 ringgit. Keyakinan saya yang selalu saya alami, kalau saya sudah tabung untuk haji atau umroh, datang sendiri itu rezeki. Yang ada kalau tuan-tuan
kata tidak mampu, saya tidak mampu selamanya. Karena Allah jelaskan, ana indosanni abdibi, saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka mampu, saya kasih kemampuan. Kalau dia pikir saya tidak mampu, maka begitulah selamanya. Terima kasih atas jemputan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan kita semua. Dan orang-orang yang berpartisipasi mengurus surat-suratnya, mendatangkannya, mengeluarkan, saya doakan mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Allah bahagiakan rumah tangganya. Amin. Allah limpahkan segala keinginannya. Amin. Allah kabulkan segala doa-doanya. Dan jika kelak menghadap kepada Allah, dihadapkan dalam husnul khatimah. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.